Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin jamaah pengajian sore, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini kita diberikan limpahan nikmat iman dan Islam sehingga kita bisa hadir di masjid ini untuk bermajlis dan menunggu iftar di sore hari. Dan untuk mengisi acara kajian sore ini kita akan sedikit membaca bagian dari kitab Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Beliau menyusun beberapa judul kitab, dan di antara metode penulisan kitab yang beliau tulis ini itu dengan metode menyusun judul dengan mengisi babnya dengan beberapa hadis. Kalau kita menelaah beberapa model gaya daripada penulisan kitab oleh para ulama, ada beberapa banyak model penulisan. Di antaranya kalau kita baca kitab-kitab hadis dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Sunan At-Tirmizi, itu beliau menulis kitab dengan memberikan judul dan isinya adalah hadis-hadis, ya. Bahkan tidak ada penjelasannya, ya. Kemudian datang ulama setelahnya, karena kemampuan para pembaca kitab ini terbatas, ya, maka kemudian mereka mencoba untuk menjelaskan. Jadi kitab-kitab yang isinya hadis itu dijelaskan, maka muncullah nanti kitab Fathul Bari, ya, yang itu menjelaskan tentang hadis Sahih Bukhari. Yang awalnya kitab Sahih Bukhari itu hanya 1 jilid, itu disarah oleh Ibnu Hajar itu menjadi 14 jilid. Kemudian misalnya Imam Muslim juga begitu. Datanglah Imam Nawawi juga, beliau menjelaskan dari kitab Sahih Muslim itu dengan judul Syarah Sahih Muslim. Itu juga menjadi banyak kitabnya. Demikian pula yang ditulis oleh Imam Nawawi ini, ya, beliau juga mengikuti para ulama pendahulunya tentang gaya penulisan kitab yang beliau susun, ya. Di antaranya adalah kitab Riyadhus Shalihin, ya. Yang ini, kitab ini kalau kita baca judulnya adalah Riyadhus Shalihin adalah taman-tamannya orang soleh atau kebun-kebunnya orang soleh, ya. Dan kalau kita lihat isinya, ini kita bisa memberikan gambaran bahwa Imam Nawawi ingin, kalau kita ingin menjadi soleh, ingin menjadi orang soleh, maka bacalah kitab saya ini, karena kitab saya ini sudah cukup untuk menjadikan orang itu menjadi soleh, ya. Dan dari sekian judul yang beliau tulis, itu ada judul tentang Al-Fadhail, ya. Itu judul tentang keutamaan dalam beramal. Dan salah satu dari judul
fadl itu adalah tentang bab fadlu sholawat ya. Bab tentang keutamaan sholat 5 waktu. Maka di kesempatan kali ini saya akan membacakan beberapa hadis yang membahas yang beliau tulis dalam bab ini yang menunjukkan tentang keutamaan sholat 5 waktu. Mudah-mudahan nanti kita baca kita bisa sedikit memahami dan bisa kita amalkan dan kita jadikan sebagai panduan yang kuat. Di dalam kitab ini beliau memberikan sedikit penjelasan ya. Jadi tidak utuh hadis tapi ada beberapa hadis yang beliau syarah kata-kata barangkali yang belum kita pahami supaya nanti kita bisa memahami dengan mendapatkan makna yang utuh. Dan di antara metode penulisan beliau itu seperti metodenya Imam Bukhari ya. Imam Bukhari itu beliau menulis buku dengan metode diletakkan ayat di atasnya sebelum hadis, beberapa ayat yang berkaitan tentang judul yang beliau tulis. Kemudian baru nanti beliau letakkan di bawah ayat itu beberapa hadis yang berkaitan tentang judul pembahasan yang beliau tulis. Demikian juga Imam Nawawi, beliau juga mengikuti gaya Imam Bukhari dalam penulisan kitab Riyadhus Shalihin ya. Di dalam kitab Fadlus Sholawat beliau mencantumkan beberapa ayat, potongan ayat sebelum hadis itu. Di antaranya adalah beliau menyantumkan ayat surat Al-Ankabut ayat 45 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan melarang, mencegah, melarang dari perbuatan fahsya dan mungkar. Qala Al-Baghawi, Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya beliau menjelaskan al-fahsya'u ma qubiha minal a'mali wal munkaru ma la yu'rafu fi syar'i. Fahsya dalam ayat itu adalah kata Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya ma qubiha minal a'mal, sesuatu yang dinyatakan jelek, dinyatakan buruk dari amal-amal manusia. Jadi kalau manusia itu menyebut bahwa itu adalah perbuatan yang buruk, yang jelek, maka itu adalah fahsya. Dalam penjelasan yang lain, fahsya itu adalah perbuatan yang mengarah kepada zina ya. Di mana Allah mengatakan la taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Jangan kalian dekati zina karena zina itu adalah perbuatan fahsya ya. Jadi perbuatan yang mengarah kepada zina, bahkan ada yang menafsirkan adalah zina ya. Wal munkar ma la yu'rafu fi syar'i. Mungkar adalah sesuatu yang tidak dikenal di dalam syariat ya. Atau sesuatu yang dilarang di dalam syariat adalah kemungkaran ya. Maka nanti mungkar itu masuk ke dalam perkara-perkara yang sifatnya perbuatan yang dilarang ya. Mencuri, gosok, kemudian membunuh orang, itu masuk ke dalam perkara yang sifatnya mungkar karena syariat tidak mengenal perbuatan itu atau dilarang dalam syariat. Maka sholat itu akan bisa mencegah perbuatan yang sifatnya fahsya dan kemungkaran. Qala Ibnu Mas'ud, kemudian berkata Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi yang dulu adalah seorang pengembala, tukang angon kambing, tapi jadi ulama. Maka ini sebagai bentuk, jangan kecil hati kalau kita orang desa, orang kampung, tukang angon bisa jadi ulama.
asalkan serius belajar gitu ya. Ini Abdullah bin Mas'ud ini pengembala kambing ya. Bahkan jadi ulama luar biasa ya, banyak meriwayatkan hadis. Beliau mengatakan wa qayyadahu fi sholati muntaha wa musdajar anil ma'asi. Dan yang dimaksud di dalam sholat itu adalah muntaha, bisa menghalangi atau mencegah an ma'asillah, dari maksiat kepada Allah. Jadi ini diantara manfaat atau keutamaan sholat adalah bisa mencegah, menghalangi, melarang dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman lam ta'murhu sholatuhu bil ma'rufi wa lam tanhahu 'anil munkari lam yazid bi sholatihi minallahi illa bu'da. Maka beliau mengatakan barang siapa yang sholatnya tidak bisa menyuruhnya untuk berbuat kebaikan, sholatnya tidak mendorong dia untuk berbuat kebaikan, walam tanhahu anil munkar, dan sholatnya juga tidak bisa menghalangi dia, mencegah dia dari kemungkaran, lam yazid, maka tidak akan bertambah dirinya itu bi sholati, dengan sholatnya, minallahi, dari Allah, kecuali semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ukurannya sholat itu menjadi barometer utama ya, karena dia punya peran besar di dalam menghalangi orang yang sholat itu dari perbuatan yang mungkar ya. Kalau tidak bisa mencegah itu, maka tidak berfaedah, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada diriwayatkan ya, ada kisah dari sahabat Abu Hurairah. Beliau berkata, ja'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna fulana yusalli bil laili fa iza asbaha saraqa. Kata Abu Hurairah, datang seorang laki-laki yang mengadu kepada Nabi. Laki itu mengatakan, sesungguhnya fulan, tadi tidak disebut namanya, fulan, dia sholat malam ya. Kalau malam sholat qiyamul lail, tapi kalau subuh mencuri. Malamnya sholat, subuhnya mencuri. Ini kan berarti sholatnya tidak bisa mencegah dirinya dari perbuatan mungkar, karena paginya dia berbuat mungkar, malamnya ibadah ya. Kemudian Nabi mengatakan, innahu sayanhahu ma taqulu, sesungguhnya dia itu, sholatnya tadi itu akan mencegahnya dari apa yang kamu ucapkan ya. Barangkali itu belum berefek ya, baru sholat malam. Nanti sholat 5 waktunya itu seolah akan mencegah dirinya dari perbuatan yang mungkar tadi itu. Artinya Nabi ingin menguatkan, barangkali kalau saat itu dia belum bisa meninggalkan kemungkaran, maka nanti kalau dia sholat benar-benar, maka insya Allah akan mencegahnya dari kemungkaran, sehingga apa yang kamu ucapkan itu tidak akan terjadi. Itu penjelasan dari ayat yang beliau sampaikan itu, dan ini merupakan pembahasan utama ya, di mana keutamaan sholat itu adalah akan mencegah pelakunya dari berbuat fasya dan mungkar. Maka kalau kita ingin memperbaiki orang gitu ya, barangkali kalau Bapak Ibu mungkin pernah melihat ketemu orang yang curhat atau orang yang punya masalah, bahkan mungkin masalahnya rumit ya. Dalam Islam itu tidak semua masalah itu kemudian ditangani dengan masalah yang dia lakukan. Boleh jadi masalahnya itu bisa selesai bukan dari situ, termasuk sholat ini ya. Maka mungkin barangkali masalah-masalah yang sifatnya rumit itu, kemungkaran itu,
itu bisa dimulai dengan cara mengerjakan sholat dengan benar. Nah, kalau di pesantren itu biasanya kalau santri-santri yang masalahnya banyak itu gampang deteksi sholatnya seperti apa. Kalau sholatnya kurang, nggak beres ya, sering terlambat, malas-malasan, nah di situ barangkali kuncinya. Karena ayat ini nggak mungkin salah ya. Demikian dari segala hal itu, mesti orang itu menyimpang, mesti sholatnya ada yang nggak beres ya. Apalagi jelas sholatnya itu kadang-kadang nggak teratur ya, nggak berjamaah, kadang bolong-bolong, itu mesti akan banyak masalah. Kemudian beliau mulai mencantumkan beberapa hadis ya. Yang pertama adalah beliau menyampaikan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ara'aitum law anna naharon bi babi ahadikum yaktasilu minhu kulla yaumin khamsa marrat. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda ara'aitum ya. Ini beliau bertanya ya. Jadi di antara metode beliau dalam menyampaikan hadis itu kadang dengan menggunakan pertanyaan. Kenapa? Ini untuk menghadirkan fokus ya. Nah, kalau orang ditanya itu kan biasanya fokus menjawab. Maka perlu ada pertanyaan, ara'aitum, bagaimana pendapat kalian law anna naharan fi babi ahadikum, andai sesungguhnya ada satu sungai yang berada di depan rumah kalian, sungai mengalir di rumah kalian, di depan rumah, yaktasilu minhu kulla yaumin khamsa marrat, yang seseorang itu mandi dari sungai itu setiap hari 5 kali. Kira-kira kalau umumnya orang kan mandi sehari berapa kali? 3 kali ya, bener ya? Dua kali lah. 3 kali kokain. kecuali mungkin panas Pak ya, sumuk. Kalau magetan mungkin barangkali kadang mungkin malah sekali gitu. Karena dingin. Kalau mungkin daerah panas itu barangkali ingin mandi terus. Ini sehari 5 kali. Jadi di luar kebiasaan ya. Maka Nabi mengatakan, hal yabqa min darnihi syai'un ya. Kalau dia mandi sehari 5 kali, kira-kira apakah masih ada tersisa kotoran dalam dirinya? Maka qalu, mereka langsung menjawab, la yabqa min darnihi syai'un. Maka otomatis sahabat juga tahu nggak akan tersisa lagi kotoran dari badannya, bersih ya. 2 kali udah bersih, apalagi 5 kali bersih ya. Ada satu teori sebenarnya, kalau kita merujuk kepada waktu sholat ya, karena sholat ini kan menjadi panduan utama dalam semua aktivitas kita ya. Kalau kita baca ada buku namanya Al-Yaumu An-Nabi, keseharian Nabi itu, jadi Nabi itu memulai aktivitas itu dimulai dari sholat, bukan dibalik, beraktivitas baru sholat, tapi sholat dulu baru beraktivitas gitu. Ada juga yang membuat teori, ada ayat tentang perintah makan ketika sholat itu kan. Jadi ada teori bagaimana kalau makan itu sehari 5 kali. Mau sholat makan gitu. Demikian pula teori ini ya, teori tentang kebersihan ya, juga dimulai dari sholat. Tiap sholat mandi gitu ya, otomatis akan bersih. Fadzalika masalu shalawatil khamsi yamhullaha bihina al khotoya. Maka Nabi mengatakan fadzalika masalu shalawatil khamsi, demikianlah perumpamaan sholat 5 waktu
yamhullahu bihinna al-khotoya. Allah akan menghapuskan dengan sholat 5 waktu itu kesalahan-kesalahan kalian. Jadi Allah ingin memberikan permisalan ya, karena di antara metode Nabi itu dalam menyampaikan hadis itu kan dengan cara memberikan contoh supaya kita lebih mudah untuk memahami, mudah untuk mencerna ya. Kenapa Nabi memisalkan sholat itu dengan sungai yang mengalir itu ya, dan kesalahan itu dia misalkan dengan daki, dengan kotoran yang ada di badan itu ya. Ini menunjukkan bahasanya sholat itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil ya. Jadi kalau kita mandi itu kan yang bisa hilang itu kan kotoran di badan ya, keringat apa lah. Kalau penyakit-penyakit yang kira-kira berat itu kan nggak mungkin hilang kan, misalnya kusta atau panu hilang nggak hilang, tetap menempel ya. Demikian pula, jadi kotoran itu dimisalkan sebagai dosa kecil, as-saghair ya, sebagai dosa kecil. Maka kesimpulannya dosa yang bisa bersih dengan sholat 5 waktu itu adalah dosa-dosa kecil ya, itu akan dihapuskan. Sholat kita hari ini sholat maghrib tadi, nanti antara dosa kecil antara sholat asar sampai maghrib akan dihapuskan. Sementara yang besar-besar itu nggak akan bisa dihapuskan dengan sholat 5 waktu, dengan cara bertaubat. Dan nanti ada beberapa syarat-syarat yang memang harus dilakukan oleh orang yang bertobat, meninggalkan perbuatannya, kemudian tidak mengulangi lagi. Kemudian kalau itu berkaitan tentang hukuman hudud, maka harus dikerjakan ya. Misalnya kalau hukumnya membunuh orang, itu kan ada kisos, maka dia harus menjalankan kisos supaya tobatnya diterima. Kalau riba harus berhenti ya. Kemarin dari Pak Pungki itu kan menyarankan kalau yang sudah kena riba di bank itu ya harus diberhentikan, jangan diangsur lagi sampai nanti kita dimasukkan ke dalam nasabah yang pailit. Kalau udah pailit baru bisa mengajukan apa? Bayar pokoknya saja, nggak usah dibayar angsurannya itu. Supaya apa? Ribanya kita kan, yang riba itu kan yang bunganya itu kan, pokoknya kan enggak. Karena itu pokoknya kan utang yang harus kita bayar. Nah, sebagaimana kita utang sama orang lain kan, itu yang kita bayar itu. Nah, supaya dosanya tidak terus ya. Karena dosa riba itu kan Allah dan Rasulnya itu memerangi. Namanya Allah dan Rasul memerangi, kita mesti kalah ya, mesti rata-rata pada kolab, pada hancur-hancuran habis-habisan ya. Nah itu, sementara dosa-dosa kecil itu bisa dihapuskan dengan sholat ya. Maka itulah gambaran Nabi menggambarkan supaya kita selalu menjaga sholat 5 waktu, karena akan menghapuskan dosa-dosa kecil yang kita lakukan ya. Demikian dulu yang bisa saya sampaikan untuk mengisi kajian sore. Lebih dan kurang astaghfiru minkum. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.